Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi Rasulullah SAW berbicara tentang kematian. Sahabat Ansor meninggal dunia. Rasul ikut mengantar ke pemakamannya. Sebelum jenazah itu dimasukkan ke lubang lahat, Rasul melihat ada satu kuburan, lalu Rasul katakan, "Ista'idzu billah min adzabil qabri salasa maratin." Berlindunglah kalian dari azab kubur sampai 3 kali Rasul mengatakan, "Ista'idzu billah min adzabil qabri, ista'idzu billah min adzabil qabri, ista'idzu billah min adzabil qabri." Berlindunglah kalian dari para azab kubur. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menjalankan azab kubur atau siksa di dalam kubur. Karena itu Rasul mengatakan, "Innal abdil mu'minin," sesungguhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah, apabila seorang beriman kepada Allah, idza kanat inqata'a dunya ilal akhirah, terputus daripada hubungannya di dunia menuju ke akhirat. Artinya ketika manusia menghadapi sakaratul maut, nazalat ilaihi malaikatun bidun kasyamsi, turun para malaikat. Ada berapa malaikat yang mendatangi kita? Karena dikatakan wujuhum, wajah mereka, artinya banyak. Kasyamsi, seperti matahari, putih seperti matahari. Kalau orang beriman meninggal, datang malaikat. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan ada 7 malaikat yang mendatangi seseorang yang akan menghadapi sakaratul maut. Siapapun manusianya, ketika dia sebelum meninggal dunia, pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Mau meninggalnya tabrakan seketika meninggal, mau tenggelam seketika meninggal, semuanya akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ketika itu datang 7 malaikat, dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Siapa malaikat yang pertama? Yang pertama adalah malaikat yang tugasnya memberi makan kepada kita, memberi salam kepada kita yang sedang menghadapi sakaratul maut. Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberimu makan. Pada hari ini, pada kesempatan ini, aku cari makanan untukmu. Mim masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat. Sudah tidak ada lagi jatah makanan untukmu. Artinya, makanan yang kita makan, baik itu nasi putih, nasi merah, nasi kuning, roti dan sebagainya, ada malaikat yang mengaturnya. Dan pada saat itu, ketika kita menghadapi sakaratul maut, itu malaikat laporan kepada kita, tidak ada lagi makanan untukmu, sudah habis, karena kita sedang menghadapi sakaratul maut. Pergi malaikat yang pertama, datang malaikat yang kedua dengan ucapan yang sama, "Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia." Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberimu minum. Pada kesempatan ini, aku cari minuman untukmu mim masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat. Sudah tidak ada lagi jatah minum untukmu. Jadi minuman yang kita minum, baik itu air putih, air teh, kopi, susu dan sebagainya, ada malaikat yang mengatur. Pada kesempatan itu laporan kepada kita bahwa jatah minum untuk yang sedang menghadapi sakaratul maut sudah tidak ada lagi. Pergi malaikat yang kedua, datang malaikat yang ketiga dengan ucapan yang sama, "Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia." Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberimu napas.
Jadi napas yang kita hirup ini, udara yang kita hirup ini, ada malaikat yang mengatur sama, berikan laporan kepada kita. Sesungguhnya pada kesempatan ini aku cari napas untukmu dari timur sampai barat. Sudah tidak ada lagi napas untukmu. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi sakaratul maut, meninggal dunia. Pergi malaikat yang ketiga, datang malaikat yang keempat. Siapa dia adalah? Malaikat ajal. Malaikat yang memberi kita waktu, yang mengatur waktu kita. Dengan ucapan yang sama, Assalamualaikum, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberimu waktu. Pada kesempatan ini, aku sudah cari waktu untukmu mim masyriq ilal maghrib. Dari timur sampai barat. Waktu untukmu hidup di dunia ini sudah tidak ada lagi. Pergi malaikat yang keempat. Datang malaikat yang kelima. Siapa dia? Malaikat Raqib yang tugasnya mencatat amal kebaikan kita. Dengan ucapan yang sama, Assalamualaikum, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat Raqib yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal kebaikanmu selama hidupmu. Amal kebaikan kita dari mulai akil baligh sampai menjelang sakaratul maut dikasih catatannya oleh malaikat Raqib. Bahagia kita. Kita sedang sholat 5 waktu berjamaah, ini pahalanya. Kita sedang bersodako 10.000, ini pahalanya. Kita sedang membantu orang, ini pahalanya. Ternyata bahagia kita melihat catatan kebaikan kita, melihat pahala-pahala kebaikan kita, bahagia kita. Karena ketika kita menghadapi sakaratul maut, semua amal kebaikan kita digambarkan, diberikan kepada malaikat Raqib, dan satu pun tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Pergi malaikat yang kelima. Datang malaikat yang keenam. Siapa dia? Malaikat Atid. Malaikat Atid adalah yang tugasnya mencatat keburukan kita. Dengan ucapan yang sama memberi salam. Assalamualaikum, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat Atid yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal keburukanmu. Diperlihatkanlah amal keburukan kita. Dari mulai kita baligh sampai kita menghadapi sakaratul maut. Diperlihatkan semuanya keburukan-keburukan kita. Kita sedang berbuat maksiat, berbuat dosa, mabuk-mabukan, barangkali maaf berzina. Semua catatannya ada. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada malaikat Atid luput dari catatan keburukan kita. Kita lihat, Allahu Akbar, betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah.